Malam di pedalaman Wonogiri tidak pernah benar-benar sunyi. Di antara derik jangkrik dan desau angin lereng Gunung Lawu, seringkali terdengar suara yang janggal. Dentuman palu yang menghantam paku, serutan kayu yang ritmis, dan bisikan para pekerja yang tak terlihat. Suara itu berasal dari sebuah rumah megah yang tampak ganjil. Temboknya berlapis marmer mahal, namun di sudut lain, perancah bambu masih berdiri tegak seolah pembangunan tak pernah usai. Inilah manifestasi fisik dari sebuah perjanjian gelap yang dikenal sebagai Kandang Bubrah. Sebagai Archivist of Nusantara Dread, saya telah menelusuri catatan-catatan kusam dan nisan-nisan tua untuk membedah mengapa seseorang bersedia mengutuk dirinya sendiri dalam siklus konstruksi yang tak berujung demi kepingan emas. Secara etimologis, kandang berarti tempat tinggal atau perlindungan bagi makhluk hidup. Namun dalam kamus hitam okultisme Jawa, Kandang Bubrah adalah sebuah laku atau ritual pesugihan yang mewajibkan penganutnya untuk terus-menerus merenovasi rumah mereka tanpa henti. Jika suara palu berhenti, maka denyut jantung sang pemilik rumah pun akan berhenti. Mengapa sebuah tindakan membangun rumah, sesuatu yang seharusnya menjadi simbol stabilitas, berubah menjadi instrumen kematian? Akar sejarah ritual ini membawa kita kembali ke abad ke-15, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Desa Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Data sejarah menunjuk pada sosok legendaris bernama Ki Ageng Tembung Boyo. Beberapa sumber menyebutnya Ki Ageng Imam Purboyo. Pada masanya, beliau adalah tokoh yang dihormati, seorang pertapa yang konon memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi pengikutnya. Namun seperti banyak ajaran kuno lainnya, seiring berjalannya waktu, filosofi aslinya mengalami distorsi yang mengerikan. Awalnya, konsep Kandang Bubrah mungkin merupakan metafora tentang pembangunan diri yang tidak boleh berhenti, bahwa manusia harus selalu memperbaiki akhlak dan jiwanya. Namun di tangan mereka yang dimakan keserakahan, metafora ini berubah menjadi perjanjian darah dengan entitas gaib. Eskalasi mitos ini mencapai puncaknya pada era kolonial, khususnya saat kebijakan tanam paksa atau cultivation system mencekik rakyat jelata. Dalam keputusasaan ekonomi, banyak orang mencari jalan pintas pemakam Tembung Boyo atau tempat-tempat keramat di lereng Lawu. Mereka tidak lagi mencari pencerahan spiritual, melainkan ajian Kandang Bubrah. Syaratnya terdengar sederhana, namun bersifat psikopatologis. Penganutnya akan diberikan kekayaan melimpah ruah, namun mereka harus merenovasi rumah minimal setiap 1 atau 3 tahun sekali. Ada aturan tak tertulis yang lebih kelam. Beberapa bagian rumah tidak boleh dibersihkan dari debu atau sarang laba-laba, dan renovasi tidak boleh dilakukan di bagian samping rumah karena dianggap menutup jalur bagi entitas yang membawa uang. Memasuki abad ke-20, laporan-laporan mengenai tragedi Kandang Bubrah mulai bermunculan dalam catatan kriminal dan cerita rakyat urban. Salah satu kejadian ikonik yang tercatat dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa Tengah adalah kisah seorang kontraktor kaya di tahun 1970-an yang memiliki rumah dengan 44 kamar yang semuanya tidak pernah selesai. Tetangga-tetangganya bersaksi bahwa setiap malam Jumat Kliwon, mereka melihat bayangan pekerja bertubuh tinggi besar dengan kulit hitam legam membantu memasang genteng di atap. Namun ketika kontraktor tersebut jatuh sakit dan tidak mampu lagi membiayai renovasi, rumah itu mulai memakan penghuninya. Anak sulungnya tewas dalam kecelakaan konstruksi yang tidak masuk akal, tertimpa balok kayu yang jatuh tepat di atas kepalanya saat sedang tidur. Tak lama kemudian, sang istri menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bau anyir darah di area fondasi yang baru digali.
Sang kontraktor sendiri akhirnya ditemukan tewas dengan posisi tubuh meringkuk seperti binatang di dalam sebuah kandang kayu yang ia bangun sendiri di tengah ruang tamu. Tragedi ini menggarisbawahi logika mengerikan dari kandang bubrah. Mengapa teror ini tidak pernah berakhir? Secara psikologis, ini adalah representasi dari keserakahan manusia yang tidak memiliki batas akhir. Rumah dalam pesugihan ini bukanlah sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah kandang bagi jiwa sang pelaku. Entitas gaib yang memberikan kekayaan tersebut sebenarnya sedang membangun penjara bagi penganutnya. Setiap paku yang ditancapkan adalah satu langkah lebih dekat menuju liang lahat. Kekayaan yang datang bukanlah hasil dari produktivitas, melainkan pinjaman yang bunganya adalah ketenangan batin dan nyawa anggota keluarga. Pertanyaan retoris yang harus kita renungkan adalah, apakah kita benar-benar membangun masa depan, atau kita hanya sedang memperindah kandang yang akan mengubur kita hidup-hidup? Di era modern ini, praktik kandang bubrah mungkin telah berganti rupa menjadi obsesi terhadap status sosial dan akumulasi materi yang tak ada ujungnya. Namun di sudut-sudut gelap Nusantara, suara palu itu masih terdengar. Suara itu adalah pengingat bahwa di balik kemegahan sebuah rumah, mungkin ada fondasi yang dibangun dari air mata dan perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Sebagai penutup naskah ini, saya mencatat sebuah fenomena di Wonogiri hingga saat ini. Makam Tembung Boyo masih dikunjungi oleh mereka yang berharap mengubah nasib. Mereka datang membawa sesaji, menyembelih hewan ternak, dan mengelilingi rumah mereka 7 kali sebagai syarat ritual. Mereka percaya bahwa dengan menghancurkan sebagian rumah mereka, bubrah, mereka akan membangun kekayaan. Namun mereka lupa bahwa dalam setiap renovasi gaib, ada satu bagian yang selalu dibongkar paksa tanpa bisa diperbaiki lagi. Kemanusiaan mereka sendiri. Kandang bubrah adalah monumen bagi ketakutan manusia akan kemiskinan, yang justru berakhir dengan kemiskinan jiwa yang paling absolut.